Perkenalkan, nama saya Setkiat Manadi dari kelas Hukum MK D2 NIM D1A021578. Acara MK adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum material, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi dalam rangka menegakkan hukum material, mengawal dan menegakkan supremasi konstitusi, demokrasi, keadilan dan hak-hak konstitusional warga negara. Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan 4 kewajiban konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi untuk 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. 3. Memutus pembubaran partai politik. 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 5. Memutus pendapat DPR atas dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan Wakil Presiden atau perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Penafsiran Konstitusi. Konstitusi bisa dimaknai secara sempit maupun secara luas. Konstitusi dalam arti sempit hanya mengandung norma-norma hukum yang membatasi kekuasaan yang ada dalam negara. Sedangkan konstitusi dalam arti luas adalah keseluruhan dari ketentuan dasar hukum, baik yang tertulis maupun atau yang tidak tertulis, maupun campuran keduanya, tidak hanya sebagai aspek hukum melainkan juga non-hukum. Interpretasi ada 2 macam, yaitu 1. Interpretasi harfiah merupakan interpretasi yang semata-mata menggunakan kalimat dari peraturan sebagai pegangannya. Dengan kata lain, interpretasi harfiah merupakan interpretasi yang tidak keluar dari legata legis. 2. Interpretasi fungsional disebut juga dengan interpretasi bebas. Disebut bebas karena penafsiran ini tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan. Dengan demikian, penafsiran ini mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan berbagai sumber lain yang dianggap bisa memberikan kejelasan yang lebih memuaskan. Metode interpretasi ada 6, yaitu interpretasi gramatikal, interpretasi teologis atau sosiologis, interpretasi sistematis atau logis, interpretasi historis, interpretasi komparatif atau perbandingan, interpretasi futuris. Asas-asas hukum acara MK. Dalam konteks hukum acara MK, yang dimaksud dengan asas dalam hal ini adalah prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum sebagai panduan atau bahkan ruh dalam penyelenggaraan peradilan konstitusi. Asas diperlukan untuk mencapai tujuan penyelenggara peradilan itu sendiri, yaitu tegaknya hukum dan keadilan, khususnya supremasi konstitusi dan pelindungan hak konstitusional warga negara. Asas-asas tersebut karakteristik hukum acara MK, hukum material yang hendak ditegakkan tidak merujuk pada undang-undang atau prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum sebagai panduan atau bahkan ruh dalam penyelenggaraan peradilan konstitusi. Asas diperlukan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan peradilan itu sendiri, yaitu tegaknya hukum dan keadilan, khususnya supremasi konstitusi dan pelindungan hak konstitusional warga negara. Asas-asas tersebut karakteristik hukum acara MK, hukum material yang hendak ditegakkan tidak merujuk pada undang-undang atau kitab undang-undang tertentu, melainkan konstitusi sebagai hukum dasar sistem hukum itu sendiri. MK adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi sehingga sering disebut sebagai pengadilan konstitusi. Hal itu juga tercerminkan dari 2 hal lain. Pertama, perkara-perkara yang pernah menjadi wewenang MK adalah perkara konstitusional, yaitu perkara menyangkut konstitusi, pelaksanaan norma-norma konstitusi. Kedua, sebagai konsekuensinya, dasar utama yang digunakan oleh MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara adalah konstitusi itu sendiri.